Kalian pernah nggak sih dengar cerita atau bahkan ngalamin sendiri, tiba-tiba ada komentar di Facebook atau di Instagram kalian yang komentarnya bukan biasa-biasa aja, tapi yang bikin malu. Bayar utang dong, atau lunasin dulu baru gaya gitu. Nah, ini biasanya ada yang gagal bayar seperti ini, diteror sama si pinjolnya ke media sosial. Kadang malah pakai kata-kata kasar atau ancaman dan bikin makin kacau ya. Nah, mereka juga bisa nge-DM atau komentar di postingan teman-teman kita. Nah, bayangin aja nih, kalau lagi upload foto liburan, tiba-tiba muncul komentar. Kasih tahu teman kamu tuh bayar utang, bayar utang dulu sebelum jalan-jalan. Nah, hal seperti ini bisa banget terjadi, terutama buat yang pernah pinjam uang di aplikasi pinjol atau di pinjaman online. DC atau debt collector pinjol biasanya sangat agresif. Bahkan mereka nggak segan untuk menyebarkan aib di ruang publik seperti di media sosial ini. Nah, terus kenapa sih bisa begini? Dan apa yang bisa kita lakukan kalau sedang diteror sama DC pinjol sampai ke media sosial? Nah, pertama-tama, pertama-tama kita perlu tahu dulu ya, kalau sebenarnya tindakan mereka itu nggak sepenuhnya dibenarkan secara hukum. Menurut OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebarkan data pribadi atau ancaman melalui media sosial itu dikategorikan sebagai pelanggaran privasi. Nah, tapi kenyataannya penegakan hukum di Indonesia ini masih sangat lemah. Apalagi kalau pinjolnya pinjol ilegal. Nah, mereka jalanin aksi ini tanpa peduli etika dan aturan. Terus dengan hal seperti ini, apa kita perlu pasrah aja? Ya, jawabannya jangan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan setidaknya mengurangi dampak dari teror di media sosial ini. Nah, pertama nih, kalau kalian sedang mengalami teror di pinjaman online, terus biasanya sampai meneror ke media sosial, atau jaga-jaga deh kalau sampai akhirnya desanya itu meneror kalian di media sosial. Yang pertama nih, gunakan fitur filter komentar. Nah, biasanya di Instagram atau di Facebook ada fitur buat filter kata-kata tertentu. Di sini kalian bisa masukin daftar kayak utang, hutang, bayar, lunas, pinjol, dan dan sebagainya lah gitu kan. Nah, nanti kalau mereka coba komen pakai kata-kata itu, sistem atau otomatisnya menyembunyikan atau menahan komentar itu biar nggak muncul. Nah, fitur ini mungkin terdengar sepele ya, tapi bisa sangat membantu atau menjaga mental kita itu tetap stabil. Jadi kita nggak perlu lihat komentar yang menyakitkan setiap kita buka aplikasi. Bahkan kalau kamu punya usaha online, filter ini bisa menjaga reputasi toko kalian tetap aman. Yang kedua, di privat atau dikunci media sosialnya. Nah, ini juga lumayan ampuh. Nah, kalau kalian merasa kondisi makin kacau, ya udah coba privat dulu aja akun kalian. Nah, artinya hanya orang yang sudah follow atau jadi teman yang bisa lihat atau komen di postingan kalian. Nah, ini penting untuk membatasi siapa saja yang bisa mengakses kehidupan pribadi kalian secara online. Nah, tapi jangan lupa juga untuk cek siapa saja follower kalian. Kalau ada akun yang mencurigakan atau nggak kenal, lebih baik hapus aja. Kadang mereka udah follow dari awal, jadi tetap bisa lihat meski akun udah dikunci. Oke, yang ketiga nih, nonaktifin sementara sosial media kalian. Kalau kalian udah capek banget nih, stres atau mental mulai terganggu, nggak ada salahnya untuk rehat sebentar dari media sosial. Nonaktifin aja akun kalian sementara waktu ya, sambil ambil jeda, fokus dulu ke diri sendiri. Nah, kadang ketenangan pikiran itu jauh lebih penting daripada harus terus memantau komentar negatif. Oke? Nah, selama masa ini kalian tuh bisa lebih fokus cari solusi. Entah dari penghasilan tambahan, cari penghasilan tambahan, mungkin ada konsolidasi utang, atau ngobrol sama keluarga untuk minta dukungan. Yang penting jangan hadapi ini sendirian. Terus yang keempat, pahami hak kalian sebagai konsumen. Nah, banyak dari kita yang nggak tahu bahwa ada batasan yang harus ditaati oleh pihak penagih utang. Misalnya, mereka itu nggak boleh mempermalukan kita di depan umum, apalagi sampai menyebar data pribadi kita atau ancaman fisik itu nggak boleh. Yaitu ke media sosial itu nggak boleh. Nah, kalau kalian diteror seperti itu, catat semua buktinya, screenshot komentar DM-nya, atau rekam suara atau apapun itu. Kumpulin aja sebagai bukti dan itu laporkan ke OJK atau Kominfo. Bahkan ke polisian itu kalian nggak apa-apa kalau itu perlu. Nah, kalau kalian berurusan dengan pinjol legal, biasanya mereka akan tunduk pada aturan OJK. Tapi kalau ilegal nih, ya udah,
kalian mungkin bisa minta bantuan ke lembaga hukum atau kepolisian yang bisa mendampingi kalian. Oke, terus cara yang kelima, jangan malu dan jangan takut. Utang itu bukan aib. Kadang keadaan memang memaksa kita untuk meminjam kan? Bukan karena kita malas atau foya-foya, tapi karena kepepet. Ya mungkin buat bayar rumah sakit, mungkin kebutuhan anak atau keperluan darurat lain-lainnya. Yang penting kita tetap punya niat baik untuk melunasi atau memperbaiki keadaan kita. Nah, jangan membiarkan komentar jahat dari orang yang nggak mengerti situasi kita jadi alasan kita untuk menyerah. Malu itu wajar, tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk bangkit. Terus yang keenam, cari dukungan dan solusi. Jangan ragu buat kalian yang sedang gagal bayar pinjol, cerita ke orang-orang yang kalian percaya. Mungkin ke keluarga, ke sahabat kalian, bahkan ke komunitas online. Mungkin kalian boleh gabung di grup WA saya yang ada di deskripsi video ini. Yang pernah mengalami hal serupa bisa sharing lah di situ. Nah, sekarang juga udah banyak ya lembaga konsultan keuangan ya yang bisa bantu kamu atur strategi bayar utang secara bertahap, itu pun ada. Tapi kalau saran saya sih mendingan nggak usah lah ya. Nah, jadi ingat, kamu tuh nggak sendirian. Banyak orang yang pernah ada di posisi yang sama. Dan mereka bisa keluar dari situasi ini asal sabar dan terus berusaha. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga cerita ini bisa jadi penguat kalian yang ada di posisi sulit. Kalau kalian sedang diteror sama DC pinjol, itu tetap tenang. Perbanyak doa, jaga kesehatan mental kalian, tetap fokus dan cari solusi. Yang pasti jangan menyerah. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.